Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, simulasi dan komunikasi digital. Kompetensi dasarnya adalah 4.10 melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Adapun tujuan pembelajarannya 4.10.1 melakukan komunikasi menggunakan email. 4.10.2 melakukan publikasi konsep menggunakan blog. Langkah-langkah membuat email. Kita klik Gmail. Jika kita akan membuat email baru, yang kita gunakan adalah gunakan akun yang lain. Kita pilih ini. Kemudian kita klik buat akun. Kemudian kita pilih untuk diri sendiri. Kemudian kita ketik nama depan, misalkan Simdik, yang belakangnya SMK. Nama penggunanya Simdik SMK. Kita tinggal memilih yang warna biru, ya, biar cepat, atau kita mau merubahnya yang lain. Kita pilih misalkan Simdik SMK 9 misalkan. Kita pilih ini nama akunnya, kemudian kita masukkan kata sendinya. Masukkan. Kemudian kita pilih berikutnya. Kemudian masukkan nomornya. Oke, kemudian di sini kita bisa kosongkan atau kita isi sini tanggalnya. Gender pria. Kemudian klik berikutnya. Kemudian kita klik kirim. Sekarang kita cek pada HP kita, pastikan HP kita berada di samping kita. Kita klik verifikasi. Oke, sudah masuk. Kemudian di sini ya saya ikut atau lewati. Kita pilih ya saya ikut. Kemudian oke, sekarang kita sudah masuk di sini untuk email yang sudah kita buat, ya. Ini nama emailnya, namanya ini Simdik SMK, ya, kelihatan Simdik SMK9@gmail.com, seperti itu. Sekarang kita lihat di sini ada menu kotak masuk berbintang, ya, dan seterusnya. Jika kita akan menggunakan email ini untuk berkomunikasi secara daring, ya, secara sinkron langsung, maka kita klik di sini rapat baru, ya, akan terhubung dengan Google Meet nantinya, seperti itu, ya. Atau kita mau bergabung, jika kita sudah dikasih link, ya bisa kita sini gabung ke rapat, seperti itu. Kemudian jika kita akan berkomunikasi secara asinkron, ya, atau tunda, maka kita bisa mengirimkan, ya, data, atau kita mau berkomunikasi misalkan dengan mengirimkan foto atau gambar dan juga data lainnya, maka kita pilih di sini, klik tulis.
Kemudian subjeknya di sini yang dituju Valentino RD 46 @gmail.com. Nah, ini yang dituju ya. CC copy carbon, BCC blind copy carbon. Ya, ini kita abaikan saja. Kemudian subjeknya misalkan data 1. Kita kirimkan. Kita bisa di sini jika ada yang mau kita sampaikan deskripsinya, atau kita langsung dalam bentuk lampiran ya, kita bisa pilih di sini lampirkan file. Oke, kita cari, misalkan saya akan mengirimkan di sini misalkan silabus ya, kemudian open, atau langsung dua-duanya sama image sama foto, atau 3 sekaligus sama ini ya, kemudian open. Nah, di sini ini prosesnya, proses uploadnya. Oke, baru kita klik kirim. Oke, pesan sudah terkirim. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia, pesan sudah terkirim ya. Sekarang untuk email ini kita tutup, klik di sini, kemudian keluar. Sekarang kita akan mengecek email yang barusan tadi dikirim ya. Saya langsung di sini sudah ada, saya klik email Valentino, kemudian saya masukkan sandi, sudah ada, klik berikutnya. Oke, sekarang kita lihat di sini di kotak masuk di sini ada kiriman dari Simdik SMK sebanyak 3 file, ada dalam bentuk image dan ada dalam bentuk doc seperti itu. Oke, inilah salah satu contoh penerapan email sebagai media komunikasi secara tak langsung atau asinkron. Sekarang kita akan membuat blog untuk melakukan publikasi konsep menggunakan blog yang kita buat ini. Langkah-langkahnya adalah kita masuk ke address bar di sini, kemudian ketikkan www.blogger.com, enter, kemudian kita pilih buat blog, kita masukkan akun kita, masukkan kata sandi, klik berikutnya, kemudian di sini kita masukkan judulnya blog Simdik. Ini mau, kemudian klik berikutnya. Sekarang alamat URL-nya kita masukkan misalkan blogku strip Simdik. Nah, ini mau, ini warna biru berarti mau. Kemudian kita kopikan di sini. Kemudian berikutnya ini konfirmasi nama tampilan tadi, kita tempel, kemudian selesai. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini kita close. Kemudian ini adalah fitur-fiturnya ya. Sekarang kita tidak membahas fiturnya, tapi akan melakukan publikasi ya. Ini untuk memposting bahan atau materi atau konsep yang akan kita posting lewat sini. Di sini ada fitur ya, kita bisa menentukan data letaknya di sini ya. Kemudian kita juga lihat di sini tema. Nah, ini tema yang bisa kita pilih ya.
misalkan kita pilih tema yang ini ya. Sini misalkan kita klik, ini kita jadikan sebagai tema, kemudian terapkan. Oke. Kemudian kita lakukan posting baru. Nah, di sini adalah ya konsep atau materi yang bisa kita buat di sini. Ini menu-menu ya untuk melakukan editing, dan di sini adalah kita bisa menambahkan gambar ataupun video, dan ini linknya seperti itu. Misalkan di sini kita menambahkan di sini dulu gambar atau isinya dulu, misalkan ya gambar dulu ya, klik gambar dulu misalkan, kemudian upload dari komputer, kemudian kita pilih file, kemudian kita pilih sini misalkan kita open, ini proses uploading, kemudian kita pilih, nah ini gambarnya, baru kita tambahkan isi materinya, misalkan untuk konsepnya. Di sini kita bisa langsung membuka, dan di sini kita buka ini, kemudian kita blok, Ctrl A, kita copy, kemudian kita masuk ke blog kita, kemudian kita klik kanan, tempel. Nah, ini juga bisa seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan perataan dari atas. Nah, ini dia perataannya, kita pilih rata kiri misalkan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian konsep yang sudah kita buat ini kita lihat dulu sebelum kita publikasikan. Klik pratinjau misalkan. Nah, ini dia nama blognya. Nah, ini isinya seperti itu. Oke, setelah kita misalkan sesuai, ini bisa kita close pratinjaunya, kita balik lagi ke postingan, baru kita lakukan publikasi. Sini klik publikasi, baru konfirmasi, seperti itu. Nah, ini kita sudah memposting ya satu ya yang bisa dilihat oleh khalayak umum, seperti itu, dengan masuk ke alamat URL-nya, yaitu blogku simdik.blogspot.com. Untuk domainnya blogspot di sini bisa kita ganti ya untuk yang free ya, tapi di sini kita tetap pakai blogspot.com, seperti itu. Seperti inilah ya cara membuat blog secara sederhana, kemudian mempublikasikan konsep atau materi ya lewat blog. Semoga bisa dipahami. Adapun cara membuat blog menggunakan HP Android bisa dilihat nanti pada deskripsi channel ini. Link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.